RRQ Hoshi masih mengambil first pick-nya kali ini. Iya, sejauh ini kita lihat masih ada Parsha yang menjadi prioritas untuk di-ban. Gak boleh lagi ada di lane of down, dan Link juga menjadi pilihan dari Gifam. Masih sama seperti di game yang pertama tadi. Betul, masih Parsha, masih Link. Apakah masih bakal nge-ban ke arah Selina juga di sini dari RRQ Hoshi? Sepertinya kalau di meta sekarang lebih banyak nge-ban ke arah hero-hero support gitu loh. Support langsung ban. Ban support apapun itu. Tapi kalau kita lihat dari game sebelumnya sebenarnya benar-benar sangat mengganggu untuk tim RRQ Hoshi. Mungkin keberadaan dari seorang Digi sendiri sih dengan adanya reverse time. Tapi juga tadi beberapa kali reverse time-nya berhasil digagalkan oleh seorang Grok ya. Karena Grok dengan imunnya juga bisa langsung kabur dengan sangat cepatnya. Jadi juga tadi seorang Digi gak begitu maksimal kalau ingin menangkap seorang Grok. Tapi kali ini kita lihat ya siapa lagi akan di-ban karena masih banyak yang kebuka. Selena kebuka, Kupra kebuka. Dan Valir lagi dan lagi. Valir di sini yang menjadi banning yang dilakukan sama tim RRQ Hoshi. Tapi berarti Selena ataupun nanti Tamus bakal terlepas untuk kedua belah pihak. Karena di game sebelumnya, di game pertama dari Best of 3 Series ini adalah Gigfam nge-ban ke arah Tamus gitu loh. Untuk membuat R7 tidak terlalu berjaya dengan lane PC ya di situ. Tapi kalau kita lihat kali ini apakah mereka bakal nge-ban hal yang sama atau justru bakal nge-ban ke arah seorang Selina ya mungkin bisa diambil juga sama tim RRQ Hoshi. Karena hero pool dari R7 sendiri cukup besar juga. Dia biasa planet, dia biasa sendirian, dia bisa mandiri juga. Dipakein apa juga. Seorang R7 akan sangat aman sekali dari Ipin. Kali ini juga kita lihat siapakah yang akan di-ban. Masih cukup banyak pilihan dan juga hero-hero yang terbuka untuk first pick-nya dari RRQ. Sedangkan kalau kita lihat kali ini Selina sebenarnya belum memberikan hasil luar biasa untuk tim RRQ Hoshi. Di sini masih 0% win rate. Entah itu dipakai sama Whisking sebelumnya atau sama Finn kali ini. Belum bisa memberikan kemenangan untuk teman-teman dari RRQ Hoshi. Tapi dari Shadow Pick nih ke arah seorang Selena dan langsung di-lock begitu saja. Yap, Selena menjadi pilihan walaupun tadi sempat berpikir dulu dia bagian awal. Tapi pada akhirnya Selena menjadi first pick kali ini dan udah lama kita nggak ngeliat Selena. Walaupun tadi di match sebelumnya udah ada Selena juga. Di hari-hari atau minggu-minggu sebelumnya Selena selalu aja di-ban, selalu menjadi top list di dalam data kita ya. Dia menjadi orang pertama ataupun hero pertama yang selalu di-ban. Ya, dengan ban yang cukup banyak dari seorang Selena 49 kali di-ban sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di sebelah sana Digi dan juga Grok kali ini yang diambil dari sisi Gigfam masih dengan hero yang cukup sama dengan ada Diginya, tapi Groknya yang tadi diambil sama RRQ Hoshi kali ini diambil sama tim Gigfam. Apa yang bakal mereka lakukan dengan adanya Grok di sisinya Gigfam ID sendiri. Sedangkan RRQ Hoshi lagi-lagi Esmeralda masih menjadi shadow pick dan masih cukup nyaman sebenarnya Esmeralda dan juga One-One. Seperti di game sebelumnya bakal diambil. Yap, One-One masih diamankan dan sekarang kita masuk ke banning phase lagi. Akankah Uranus di-ban? Bisa menjadi masih pilihan. bisa jadi sih. Bisa jadi akankah Uranus di-ban karena tadi LG-nya dia udah nggak bisa lagi mendapatkan seorang Kupra. Tapi saat andainya seorang Uranus juga harus di-ban untuk dari segi tank juga masih banyak pilihan. Masih ada Baxia yang sering digunakan juga, masih ada Akai yang masih sering digunakan. Walaupun mungkin sekarang role dari seorang Uranus sendiri agak sedikit berubah nih. Ya, ke arah offlaner sekarang dibandingkan ke arah tanknya. Tapi kalau kita lihat kali ini satu pick dulu sebelum kita masuk ke dalam banning phase-nya. Gigfam di sini masih membutuhkan satu hero lagi dan ternyata Sicilian yang diambil oleh tim Gigfam ID. Masih bisa menjadi combo dengan seorang Carmilla yang cukup lepas atau bahkan bisa di stop oleh seorang RRQ Hoshi di sedangkan banning phase-nya. Ya karena mungkin dari seorang Sicilian sendiri bisa menjaga jaraknya ya. Karena dia memiliki bad impact yang bisa langsung dilemparkan dengan cukup jauh. Apalagi di kubu RRQ sekarang kita lihat udah ada Esmeralda lagi dengan paling star moon-nya. Dia bisa lompat dengan sangat jauh sekali ke depan. Dan jarak sangat dibutuhkan di sini. Positioning sangat-sangat dibutuhkan. Yes di sini. Dan ban terhadap Carmilla kali dari tim RRQ Hoshi. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi Gigfam kali ini. Dari RRQ Hoshi belum memiliki tank seperti yang dibilang sama Pak Pulung. Mungkin bisa buang ke arah Uranus atau Baxia sendiri yang masih mereka terbuka cukup lebar. Atau justru RRQ Hoshi tidak ingin bermain dengan pure tank. Dia ingin bermain dengan hero-hero yang bisa menjadi semi tanknya aja gitu loh. Seperti hero-hero. Sebenarnya Carmilla itu bisa menjadi satu pilihan tapi udah di-ban terlebih dahulu. Di situ Jauhead masih terbuka juga kali ini. Masih ada dan langsung di-ban begitu saja tanpa berbasa-basi. Jauhead yang menjadi pilihannya. Dan
Uranus pasti masih terbuka, akan diamankan langsung oleh R7 nantinya. Tapi sejauh ini kita lihat udah ada Eliska. Dan ini Wow. sama-sama ini ya. Odet nih. Nah, Odet nih tadi yang teriak-teriak Odet ya. Mana tahu Odet muncul nih bentar lagi nih. Tapi Karina, wow. Hero yang telah lama menghilang ya, seperti ditelan bumi ini. Seperti ditelan bumi ya. Kalau kita lihat di sini, apakah Faramis di sini yang sudah ditongolkan juga Shadow Pick-nya aneh-aneh sih. Tapi menarik semua kalau sampai ada yang bisa nge-pick ke arah sana. Apakah kali ini yang bakal diambil sama tim Geek Fam dan ternyata Carry di sini yang di-lock Your team sama is Geek Fam picking. Mighty. Sedangkan RRQ Hoshi kali ini mau mencoba untuk mendapatkan Siapa yang akan Tamus diamankan? mungkin? R7 dan LG. Wih. Uranus masih terbuka, masih banyak pilihan juga. Jauhnya Xbox ataupun yang lain masih terbuka semuanya. dan sebenarnya Terisla bahkan kemarin sempat beberapa kali keluar juga ya. ya di minggu-minggu awal Teresa sempat dipakai juga di situ. Tapi Kaja di sini masih terbuka, Kaja, Uranus, Yep. Tamus. Tapi sebenarnya Tamus sangat bagus untuk dive-in ke arah sisi belakang karena kita tahu ya seorang Cecilian tuh nggak bisa di-commitin. Kalau di-commit dia merasa terlalu lemah sepertinya. Iya, karena dengan mungkin dari seorang Cecilia sendiri memiliki damage yang akan sangat besar nanti di late game ya. Tapi di sana ada hero yang mencoba untuk komit dan lompat ke arah seorang Cecilian. Pastinya Cecilian berada di dalam area pertahanannya. Karena dia dengan bad impact-nya bisa sangat jauh langsung dilemparkan ke bagian depan. Uranus, Kaja. Oke. Kaja yang bakal menginci pergerakan dari seorang Kari ataupun dari seorang Cecilian ini benar-benar bakal merubah game yang bakal dimiliki sama seorang RRQ Hoshi di sini. Dari Ben dan Pick sekarang di sini RRQ Hoshi memiliki sedikit advantage, tapi apa yang bakal menjadi last pick dari Geek Fam yang menentukan apakah mereka early stage-nya benar-benar bakal dominan atau enggak. Sedangkan Lilia seperti kemarin kembali lagi dipakai satu kali dan memberikan impact yang cukup bagus. Tapi apakah di sini Sylvana dengan Imperial Justice-nya yang mungkin bisa dikombokan dengan Sanguine Claws dan juga Bad Impact? Yap, dan benar aja Imperial Justice akan kita lihat nanti akan berada di Land of Down. Siapapun yang udah masuk ke dalam lingkarannya nggak bisa keluar, bahkan itu flicker sekalipun ya. Betul sekali, jadi agak sedikit susah nantinya siapapun yang berhadapan dengan seorang Sylvana. Apa yang bakal terjadi kali ini dengan pergerakannya? 3 flame shot, sedangkan kalau kita lihat dari RRQ Hoshi hanya ada satu dari seorang Selena. Tapi Abyssal Arrow dari seorang Selena bakal mengganggu pergerakan yang dimiliki sama Geek Fam. Iya, ini benar-benar sih. Saat lagi kita akan langsung menyaksikan lagi di game yang kedua. Akankah menjadi satu sama ataukah 2-0 kemenangan untuk RRQ? Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan tersebut? Akan kita saksikan bersama-sama sesaat lagi. Kalau begitu sekali lagi MPL Arena, berikan suaranya. Yap. Dan tanpa berlama-lama lagi kita akan segera masuk ke game kedua dari Best of 3 Series antara Geek Fam melawan RRQ Hoshi. Wow, suara dari fans RRQ kita dengar aja udah bergemuruh, udah menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dari RRQ sendiri. Tapi kali ini kita lihat Val, Ipin, Ayam Jago, semuanya berkumpul bareng-bareng. Tapi di Ramzu sendiri akan langsung ditemani oleh seorang Val di bagian mid. Udah ada 3 hero. Yes, di sini dengan Cecilian yang belakangan ini digunakan sebagai support. Sebenarnya sangat-sangat membantu dari sisi belakang karena memang jaraknya yang cukup jauh ya. Tidak adanya Parsia sekarang jadi Cecilian. Yap, Parsia langsung aja. Karena kalau udah ada Parsia sendiri dengan ultimate-nya Vidal Strike sangat tinggi sekali dan bisa langsung menjangkau pergerakan dari hero-hero yang memiliki range cukup jauh juga. Tapi Geek Fam bisa mengambil sedikit keuntungan dari Little Wonder. Mereka berhasil mendapatkan 2 lisensias kali di tangannya Geek Fam ID. Dan kalau kita lihat buff kayaknya bakal unggul satu-satu saja. Di sini tidak ada yang lebih mencoba untuk bermain agresif dan mencuri buff dari oponen. Ya Bu, ini kita lihat di bagian tengah udah ada time bomb tadi yang dilemparkan Reverse Time kali langsung mengarah ke arah seorang Sin. Bisakah Sin menyelamatkan diri karena 3 orang ini, 3 hero ini langsung aja mengarah terhadap Sin tapi masih bisa kabur ke bagian belakang. LG juga langsung aja mencoba untuk mendekati pergerakan dari seorang Cecilian. Diambil. Berhasil mendapatkan
satu red buff dan kita lihat situ bakal ada Ionic Edge dibuka sama seorang R7 sendiri di situ Fall. Harus sedikit mundur tapi ada Sin juga di sisi atas. Akankah mereka berhasil mendapatkan kill di sisi atas atau justru dari Geekfam kali ini yang sedikit komit ke arah pergerakan tim RRQ Hoshi. Iya, tapi kita lihat ya seorang Ipin juga tadi berhasil men-stun seorang Lemon yang berusaha untuk mengamankan gold buff-nya. Wow. Dan langsung diamankan oleh seorang Ipin. Berhasil dia mendapatkan. Dengan adanya flame shot di tangannya Ipin benar-benar sangat nyaman untuk mencuri dari gold buff-nya. Sedangkan kalau kita lihat di sebelah sana, Bad Impact dan juga ada Time Bomb mengikuti LJ di sebelah sana. Belum ada Sanguine Claws kali ini dari seorang Ayam Jago. Tapi cukup sakit. Flame shot yang dikeluarkan oleh seorang Finn di sana. Well, tapi kalau kita lihat tadi ya, sebenarnya ada beberapa momen di mana spiral strangling dari seorang Sylvana itu benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Sin sendiri. Sedikit fun fact. LG saat ini memegang rekor pemain dengan jumlah assist tertinggi dalam satu game. 20 assist bersama dengan Dreams dari Big Front Alpha. Yap, tapi kita lihat Falling Star Moon tadi hampir aja. Dia menggunakan untuk langsung kabur karena ada beberapa time bomb tadi yang langsung mengejar pergerakan dari seorang Sin dan Finn. Hampir aja tadi flame shot yang langsung menabrak untuk yang terkena slow dan dia nggak bisa lagi bertahan. Yes, dengan adanya flame shot, dengan slownya ditambah dengan Imperial Justice, udah pasti gak akan bisa kabur dari pergerakan yang dimiliki sama Geekfam. Berhasil mendapatkan first blood-nya, tapi kita lihat sebelah sana. Ada scene yang mulai Turtle resurrecting sedikit soon. demi sedikit jungle kali ini yang dimiliki sama teman-teman dari RRQ sendiri. Masih mencoba untuk lebih safe, tapi Paul mainnya jauh sekali ya. Kalau kata teman-teman kita banyak, woi lu mainnya kurang jauh. Kalau Paul mainnya kejauhan gitu kan. Mainnya kejauhan, mainnya kepagian nih masalahnya. Iya, betul banget. Dan juga di bagian bawah ada red buff yang diamankan. Sementara itu di kolom komen kita udah ada 165.000 orang yang nonton secara bersamaan. Wow, luar biasa sekali. Makanya buat teman-teman yang ada di rumah sana yang lagi menonton di live stream kita, jangan lupa jempolnya langsung ditancepin aja. Jangan lupa likes-nya ya buat teman-teman yang ada di luar sana. Dan jangan lupa untuk kalau kalian bisa datang ke MPL Arena dan bisa ambil tiketnya langsung di website resmi dari MPL sendiri ya. Kalau misalnya butuh info jangan lupa untuk follow @mpl.id.official. Tapi kita lihat di sebelah sana Aero dan juga Travis sudah dibuka sama seorang Selina kali ini. Dan masih bisa diambil sama seorang Lemon. Langsung diamankan aja red buff tadi dari Geekfam. Baik sekali, nggak ada yang mengganggu pergerakan Lemon karena tadi dari seorang Valnya harus diganggu juga ya. Dia berada di bagian paling depan, sementara di bagian bawah red buff-nya juga langsung diamankan dari Geekfam. Mereka bertukar aja. Yes, tapi kita lihat sekali ini Sin masih sangat ganas dengan Stardust Dance-nya kali ini. Mencoba untuk berada di posisi paling depan. Cyclone Eye juga digunakan, tapi kita lihat sebelah bawah kali ini. Masih menggunakan kosmetik, tapi belum bisa mengestan seorang R7. Yap, dan satu tertarik dari RRQ udah berhasil diamankan di bagian bawah. Sementara itu Pariro untuk berkumpul untuk mendapatkan seorang R7. Bisakah kali ini dia bertahan? Gak bisa lagi seorang R7 karena langsung dikeroyok 4 orang. Sementara itu kali ini Batu dicambuk-cambuk burung. Falling Star Moon yang tadi masih miss aja, tersisa sedikit lagi SP-nya. Berhasil dilumpuhkan dan sekarang berhasilkah mereka untuk mendapatkan satu outer turret di bagian mid lane-nya. Ternyata berhasil digagalkan ya. Satu minion-minion nakal gerobak itu yang tadi nembak-nembakin outer turret-nya. Untungnya berhasil diamankan. Betul sekali, dan juga tadi Divine Judgment dikeluarkan sama seorang Kaja. Kali berhasil men-stop pergerakan seorang Paul. Dan langsung di-finish sama seorang Sin. Tapi Lemon lagi-lagi masih menggunakan hal yang sama seperti di game sebelumnya. Pengalihan isu dan juga meta split pusher yang di sini dilakukan sama seorang Lemon sendiri. Sekarang kalau kita lihat dari seorang Sin sudah mengamankan Calamity Reaper. Ini critical yang bakal besar sekali dengan adanya pergerakan yang dimiliki sama seorang Esmeralda. Dan mungkin di sini bakal coba untuk bergerak ke arah Holy Crystal atau ke Heaven's Leviathan untuk memiliki damage yang jauh lebih besar. Tapi kita lihat di bawah dua flame shot ke arah seorang R7. Tapi masih ada dan shieldnya dan masih bisa untuk bertahan. Iya, karena di sini kita lihat aja udah ada 4 yang langsung mengarah ke bagian inner turret di bottom lane dari RRQ. Tersisa sedikit lagi SP yang ada di turret tersebut dan pada akhirnya berhasil diamankan di bagian atas. Lemon juga sangat nyaman sendirian. Kenapa? Karena menurut gua one lah yang bisa untuk melakukan split push sendirian dari segi MM. Tapi di bagian bawah sedikit lagi SP ada di tubuh seorang Uranus. Harus dilumpuhkan. Endless Battle kali ini diamankan oleh seorang Ramzu. Tapi di bagian atas kita lihat aja seorang Esmeralda berhasil juga mendapatkan satu hero dari Geekfam. Tapi dari Lemon benar-benar push sendirian, split push dari tadi dilakukan oleh seorang Lemon dengan anti CC-nya, dengan mobilitasnya yang cukup tinggi. Lemon bisa kabur dengan cukup cepat, tapi di bagian bawah udah ada Digi, udah ada burung yang ditarik oleh burung yang lebih besar ya. Iya, betul sekali di sebelah sana, tapi sayang sekali Falling Star Moon-nya tidak berhasil mendapatkan posisi dari teman-teman dari Geekfam. Dan tadi sebenarnya
posisi di bawah untuk mendapatkan inhibitornya belum begitu berhasil dari Geek Fam. Dan Lemon pun dengan ada pergerakan yang dimiliki sama Silvana, berhasil di stop pergerakannya dan membawa tim ini menjadi oke, nafas dulu guys. Nafas Karena dulu. ini 3-3 sekarang posisinya dengan menit 6 menuju menit 7. Dan kalau kita lihat secara perbedaan network, Hierarchy masih mengungguli dari 3.000. Tapi kita lihat sisi tengah kali ini Finn masih mengeluarkan live shotnya. Berhasil ada trapnya karena seorang Ipin akankah mengeluarkan Imperial Justice karena seorang Sin. Tapi terlalu tebal dari shield dari seorang Sin. Iya, emotnya love ya, Love ya, sayang Sin kayak tadi. Dan juga kita lihat udah ada lainnya Trankeon yang langsung diamankan juga. Sementara dari Ramzu mengumpulkan pundi-pundi gold dari wave minion yang tepat berada di depannya. Dan R7 kali ini melakukan push bersama seorang Selena yang bersembunyi dari balik rerumputan. Tapi di bagian atas kita lihat seorang One harus dilumpuhkan Ramzu. Kali ini masih ada Kaja yang akan langsung berhadapan dengan seorang Silvana. Tapi di bagian bottom lane-nya udah berhasil mendapatkan satu inner turret dari Geek Farm. Ya, dan kalau kita lihat Ramzu di sini memegang network paling tinggi dengan 5.400. Dia bounty hunter dengan 2 kill kali ini. Ramzu, tapi kita lihat sebelah sana. Abisal Aero sudah kena karena seorang ayam jago. Agak sedikit tibet kali dan bakal coba untuk maju ke depan. Masih ada Cosmic Lens di sebelah sana. Real Justice bakal dikeluarkan. Tidak berhasil keluar siapapun dari tim Geek Fam. Masih bisa untuk mundur. Tapi Ipin berhasil di-shutdown untuk seorang Finn di sebelah sana. Instinct masih mencoba untuk maju kak kali ini. Masih ada Power of Nature bakal mengeluarkan One Shot kak kali ini. Dan One Shot dikeluarkan. Berhasil di-shutdown seorang LG kan. LG masih bisa untuk flicker. Dan masih untuk survive. Wow, LG-nya masih survive. Tapi Sin kali ini datang lagi. Sin masih ingin joget balik. Dia berhasil mendapatkan seorang Digi. Ada ball yang tepat berada di depannya. Bisakah dia mendapatkan? Masih ada Immortal. Sementara itu kita lihat seorang Ramzu. Gak bisa lagi bertahan karena ada robot di belakangnya. Yang nyetrum-nyetrum. Yang bikin selain pada akhirnya seorang Ramzu juga berhasil untuk diamankan. Ionic Edge yang sangat bagus dari seorang Yorenes. Sampai kita lihat lagi di sisi bawah. Lagi-lagi di sini RRQ pintar sekali bermain dengan momentum. Mereka tahu beberapa saat mereka dalam posisi yang tidak begitu bagus. Tapi ketika mereka mendapatkan beberapa tambahan dragging beberapa second, mereka dapetin keuntungan setelahnya gitu. Dan kalau kita lihat secara network kali ini Sin dengan Heaven Pattern, Calamity Reaper, dia benar-benar kaya banget dan bahkan menyelesaikan Holy Crystal-nya kali ini. Item ketiga, 84 kali ini. Iya itu dia, makanya dari seorang Sin bener-bener tadi nggak mau pulang, maunya ngegoyang aja pokoknya deh ya. Bener-bener dijogetin semua yang ada di depannya, walaupun tadi HP-nya tersisa sedikit. Dia mundur dulu ke belakang, dia ngambil momen dulu, dia mengumpulkan lagi absorb yang ada di tubuhnya. Langsung dilompatin lagi tepat ke arah burung kecil seorang Digi ya. Ya, dan di situ juga Ipin tadi dengan Imperial Justice-nya gak bisa nge-lock teman-teman dari RRQ Hoshi. Itu juga salah satu momen yang tidak begitu bagus dari tim Geek Fam ID. Sehingga follow up yang mereka lakukan agak sedikit miss. Ditambah Val ketika melakukan wild charge tadi masih bisa digocek oleh LG dengan flickernya dan masih survive loh itu loh. Masih survive, tersisa berapa? Sampai nggak kelihatan loh HP-nya Itu tadi karena bara saking tipis tipis, banget. saking Betul. tipisnya. Dan Ipin kali ini Arrow oke. hampir saja di sana mengenai seorang Ipin. Digocek, namun kita lihat ada bad impact, tapi ada seorang Lemon yang tepat berada. Cukup berani tadi bergerak maju sendirian dan langsung diamankan. Dua udah tumbang dari Geek Farm, sementara di bagian atas Time Journey juga udah di pop up. Ini bisa menjadi inisiasi tambahan untuk RRQ karena mereka udah melihat gak ada lagi Time Journey untuk beberapa puluh detik ke depan. Tapi sebelumnya kita lihat ada Legendary untuk seorang Sin dan kali ini double kill. Tersisa Val seorang diri. Bisakah RRQ mendapatkan kemenangan 2-0-nya dan triple kill? Base-nya terbuka bebas, bisa langsung diamankan. Ya pada akhirnya 2-0